A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini seperti biasa kita beristiqomah. Siang hari ini kita tetap semangat untuk belajar di wadah Hafara ini, di Rabuan kita yang senantiasa pembelajaran-pembelajaran kita tentu saja menambah knowledge, tetapi bukan hanya knowledge, bagaimana kita meneruskan mentransformasikan knowledge menjadi experience yang mudah-mudahan setiap pembelajaran ini ada satu kontemplasi yang bisa kita ambil untuk terus bagaimana kita menelaah kehidupan kita, memperjalankan kehidupan kita yang senantiasa memperbaiki kesadaran kita. Dan siang hari ini kita datang guru gitu ya, bintang tamu, Mas Sony Wicaksono, dan nggak pernah bosan untuk mengulang-ulang berbicara tentang petunjuk gitu, karena masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang gimana sih kita mendapatkan petunjuk yang sejati gitu Mas. Ini jadi pertanyaannya banyak yang kalau saya nih hanya orang biasa gitu ya, dalam tanda petik gitu, nggak ngerti agama gitu, terus gimana sih saya mau mendapatkan petunjuk gitu. Nah, saya rasa kita akan mengupas tentang konteks Al-Quran yang wilayahnya lebih kepada bukan hanya tersurat tetapi tersirat, tetapi intinya adalah kita belajar untuk mendapatkan petunjuk itu sendiri gitu. Dan seperti biasa teman-teman Ibu dan Bapak akan lebih asik kalau banyak dialog gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau kita mau berdiskusi, karena kan kita belajar barengan gitu ya, belajar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau melontarkan pertanyaan atau pernyataan atau experience-nya. Jadi nanti boleh lewat raise hand maupun lewat chat. Jadi topik pembahasan kita secara global hari ini adalah gimana sih cara mendapatkan petunjuk, atau kita berbicara tentang Quran yang tersirat. Karena selama ini mungkin kalau kita mengerti Quran itu lebih kepada yang tersurat gitu kira-kira. Dan transformasi apa, karena maaf sekali konteksnya di mana baca tulisan gitu belum tentu mendapatkan juga petunjuk gitu misalnya. Dan ada data menarik ya, ini baru launching kemarin dari sebuah institusi, katadata.co.id gitu, menarik banget, bahwa taat beragama tapi tak meredam korupsi. Itu menarik gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan masyarakat Indonesia itu 96%, tapi indeks korupsi kita tuh 34 gitu ya. Jadi kan nanti akan saya share juga, dan ini juga menarik gitu ya. How come gitu, kok bisa gitu antara konteks tentang religion sama attitude itu tidak selaras gitu. Nah, mungkin nanti akan menjadi salah satu subtopik yang mungkin ini juga it's happening gitu ya, karena ini data yang baru lagi beredar gitu. Jadi saya rasa tidak berpanjang lebar, mungkin nanti pengantar dari Mas Sony, dan seperti biasa sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak, ada pertanyaan, ada pernyataan, let's dialogue, kita share, kita belajar bersama, kita sesama murid yang selalu belajar. Mas Sony, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Kang Abu. Alhamdulillah, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Mas Sony udah meluangkan waktu untuk berbagi sama kita di Hafara ini. Nggak panjang-panjang openingnya, lanjut aja langsung. Silakan Mas Sony kalau mau menyampaikan dulu, nanti kita akan lebih banyak terlibat di discussion point gitu. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf atas tadi agak telat sedikit ya. Dan yang kedua, ini topiknya menarik. Kita udah bahas beberapa kali, tapi mungkin memang perlu diulang lagi karena ini penting ya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kang Abu dan teman-teman semua. Pada kali ini kita coba bahas mengenai petunjuk tadi ya. Tentang ini saya nggak siap-siap nih, jadi tadi Kang Abu ngalir aja kata gitu. Nah, coba ya kita bicara mengenai petunjuk yang sejati ini. Dimana tadi ada kata-kata, saya ini kan orang yang biasa-biasa aja gitu kan. Jangan lupa bahwa di dalam diri kita tuh ada percikan Tuhan, itu nggak biasa-biasa loh. Percikan Tuhan itu suatu hal yang luar biasa gitu. Jadi nggak ada orang yang biasa-biasa tuh, nggak ada gitu. Jadi semua orang itu luar biasa gitu, super spesial, bukan cuma spesial ya, super spesial. Dan Allah menghamparkan alam semesta ini supaya untuk zat-zat percikan-percikan itu akhirnya sadar dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Jadi bayangin Allah udah membuat fasilitas yang sebesar ini untuk kita, itu pasti kita bukan biasa-biasa aja. Jadi kita jangan merasa diri kita biasa-biasa saja, karena kita luar biasa dan diberikan equipment atau diberikan sarana dan prasarana yang memadai, yang cukup dan lengkap untuk kita itu bisa menjadi makhluk spiritual
bahkan lebih tinggi dari malaikat gitu kan. Artinya ini luar biasa gitu. Cuma memang kalau kita nggak pakai semua kesadaran-kesadaran atau perlengkapan peralatan itu, ya akhirnya kita nggak bisa memaksimalkan apa yang Tuhan sudah anugerahkan gitu ya. Jadi kayak kita punya mobil Ferrari tapi cuma dipegang-pegang aja kuncinya gitu. Nggak dipakai ya, terus motor-motor komplek doang gitu ya. Ini motor komplek, dia makanya nyalain aja nggak tahu gimana gitu kan. Iya benar-benar. Jadi cuma di sini di foto gitu kan, udah gitu, tapi nggak pernah dipakai gitu. Dan itu kan kita kalau cuma nanti pun udah dipakai cuma taunya ngegas ngerem gitu, nggak tahu bahwa itu tuh featuresnya macam-macam gitu loh, bisa dipakai buat macam-macam gitu. Jadi ini apalagi kita gitu yang lebih daripada itu. Jadi sebenarnya potensinya tuh sangat tinggi gitu ya. Cuma memang harus disadari dan diketahui dulu gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, jadi nggak ngerti agama itu ya kan Allah maha mengetahui gitu ya. Jadi kita jangan bilang kita mengerti, tapi kalau kita terhubung sama yang nggak tahu kan, jadinya kan juga tahu yang kita perlu tahu gitu ya. Jangan yang nggak perlu tahu ditanya. Yang perlu tahu tuh pasti akan diberitahu gitu. Nah tadi kalau mengenai caranya ya, saya sama Kang Abu ini kan lagi punya podcast baru nih ya, Kang Abu ya. Judulnya Tiga Fakir, nggak tahu udah ada yang pada nonton apa enggak? Tiga Fakir itu tagline-nya gimana, Kang Abu? Coba diulang lagi gimana lagi? Tiga fakir tuh yang jelas nomor satu tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa, itu yang paling pasti. Ya, Terus nggak pintar-pintar sih Mas, itu sih yang paling penting. Dia orang yang nggak jelas siapa, tapi ya kalau didengerin, aku juga begitu tayang, aku selalu dengerin gitu, paling nggak 3 kali 4 kali, nggak cuma sekali, karena saya banyak dapat kesadaran baru juga dari ucapan obrolan saya sendiri sama teman-teman gitu ya. Jadi artinya nggak bisa cuma sekali gitu loh dengerinnya. Di Tiga Fakir itu kita juga bahas mengenai hal ini ya, jadi mengenai petunjuk ini di awal-awal, jadi kalau nanti boleh diulang lagi. Tapi di episode yang berikut ini kita udah siapin episode judulnya mengenai hukum sunatullah gitu ya, hukum sunatullah. Jadi kita bahas mengenai 20 hukum sunatullah gitu. Nah, yang salah satunya adalah membahas tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi nanti semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dengan hukum sunatullah ini gitu sebenarnya. Di Jakarta lagi nggak enak udaranya, saya agak batuk. Iya ya, lagi polusi banget katanya gitu ya. Jadi ada 20 hukum sunatullah. Coba kita nanti teman-teman silakan nanti ditonton hukum sunatullah itu apa aja. Tapi tadi misalnya pertanyaan mengenai bagaimana sih dapat petunjuk gitu ya. Nah, pertama ada hukum sunatullah namanya hukum tabur tuai, ya kan? Apa yang kamu tabur akan kamu tuai gitu ya. Nah, petunjuk itu adalah apa yang kita tuai gitu. Jadi apa yang kita tuai itu dari apa yang kita tabur. Nah, jadi banyak sekali di Al-Quran bahwa misalnya nih di surat 2 Al-Baqarah 268, setan nakut-nakuti kamu dengan kekikiran, pelit gitu, nggak memberi orang lain ya. Lalu di 2 Al-Baqarah 269-nya dibilang Allah akan memberikan ilmu dan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kan syaratnya di 268-nya nggak boleh pelit gitu. Ya, sebenarnya petunjuk itu adalah buah dari apa yang sudah kita beri ke orang lain sebelumnya gitu kan. Misalnya di surat 65 ayat 7, orang yang rezekinya lapang dan sempit harus memberikan sedekah, dan Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah di surat 4, surat 6, 125 dibilang kalau Allah yang hendak memberi petunjuk, maka dada itu dibuka. Berarti kan dadanya lapang nih. Artinya dada yang lapang itu juga hasil dari pemberian. Jadi yang tadinya dadanya sempit, storage-nya itu sempit misalnya, kapasitas RAM-nya terbatas gitu, dengan kita memberi itu kapasitasnya meningkat gitu. Jadi artinya Allah akan memberikan kelapangan sudah kesempitan tuh juga bukan hanya sekedar kelapangan rezeki, tapi kelapangan ilmu gitu misalnya. Jadi kalau kita mau bicara kenapa sih orang-orang itu bisa mendapatkan petunjuk, karena sebelum-sebelumnya dia menanam dengan selalu berbuat baik. Kalau ada tetangganya yang kesulitan ditolong, kalau ada orang miskin disedekahkan, di hartanya ada hak orang lain gitu.
Lalu kemudian secara konsisten setiap harinya dia berbuat baik terus gitu. Makanya di surat 12 ayat 2 dan surat apa namanya ayat 84 dan sebagainya itu Nabi itu diberikan petunjuk karena suka berbuat baik gitu kan. Petunjuk diberikan kepada orang yang suka berbuat baik. Jadi balasan dari suatu rezeki dalam bentuk petunjuk itu karena di hukum tabur tuanya jalan gitu loh. Bahwa dia suka menanam sebelumnya. Tanpa menanam dia nggak akan menuai kira-kira gitu. Dimana nggak akan bisa aja mau tiap hari doa dapat petunjuk kalau nggak pernah nanam gitu intinya gitu. Nah misalnya sebagai contoh orang yang tidak bisa menanam karena keterbatasan ekonomi, ya dia puasa. Puasa itu menurunkan konsumsi kan. Tadinya misalnya makan 3 kali sehari gitu. Lalu dengan puasa dia bisa makannya misalnya 2 kali atau sekali sehari gitu makannya. Nah lalu yang sisa itu diberikan ke orang lain misalnya. Jadi nggak ada alasan, wah saya lagi sempit nih, jadi nggak bisa memberi. Ya surat Al-Maidah surat 5 ayat 95 bilang berpuasalah kamu sebanding dengan pemberian yang kamu berikan kepada orang lain gitu. Artinya ya mau lapang mau sempit harus terus menerus memberi supaya aliran petunjuk Allah itu terjadi gitu ya. Jadi itu hukum tabur tuainya terjadi. Itu satu hukum ya. Hukum yang lain misalnya energi. Hukum energi nanti ini teman-teman mungkin nggak tahu apa tuh hukum tabur tuai yang saya sebut-sebut ini nanti didengerinnya di podcast Tiga Fakir ya. Sekalian kita promosi ya Kang Abu. in detailnya di sana gitu ya. Gitu. Meskipun itu nggak in detail juga, itu hanya perkenalan aja. Kalau mau in detail ya dibahas lagi lebih detail lagi. Lalu misalnya yang kedua hukum energi. Nah, kitab Al-Quran atau petunjuk itu disusun berdasarkan hukum energi gitu. Artinya apa? Artinya orang yang energinya besar, dia akan mendapat petunjuk atau pemahaman yang lebih besar daripada orang yang energinya kecil gitu. Nah energi itu dapatnya dari mengundang energi Allah masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi energi kita itu secara energi itu kecil, tapi bisa diperbesar dengan cara tadi memberi. Jadi begitu nanti kita memberi ke orang tuh energi kita naik tuh. Kayak kalau main game tuh kan ada energi tuh, ada kayak apa tuh? Tiap tokoh itu punya energi yang naik turun kan. Tiap mukul orang energinya turun. Ketika dia dapat energi naik. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh masing-masing membawa energi. Begitu tadi memberi orang, energi kita naik tuh. Begitu kita sering memaafkan kesalahan orang lain, energi kita naik tuh. Begitu kita sering mohon ampun kepada Allah, energi kita naik tuh. Begitu kita misalnya berbuat baik sesuai kehendak Allah, Allah akan ketarik atau kita ditarik oleh Allah. Jadi energi Allah itu masuk ke dalam diri kita, energi kita langsung naik berkali-kali gitu. Jadi hidup ini kita itu ada energinya, makanya semua di alam semesta ini bergerak karena energi. Jadi kalau dibilang di alam semesta ini benda-benda terlihat mati, misalnya pintu nih di depan saya, itu kan kelihatannya mati kan. Tapi kalau kita lihat sampai ke dasar ke atom, kalau kita lihat sampai ke atom, itu atom di dalam pintu itu bergerak loh. Bergerak, dia nggak diam gitu, apalagi kita gitu ya. Jadi semua ini bergerak karena ada energinya semua itu gitu. Jadi kita ini ada badan energi. Nah, energi itu bisa naik turun. Nah, kalau energinya tinggi, maka kita bisa menerima petunjuk dengan lebih mudah, petunjuk yang lebih hakikat, petunjuk yang ilmunya lebih tinggi dibanding orang energinya rendah gitu. Itu. Jadi misalnya gini, ayat Al-Quran itu saya baca hari ini dengan energi yang rendah, ayat yang sama saya baca sebulan lagi dengan energi yang lebih tinggi, artinya pasti beda gitu. Pasti artinya beda. Dan sebaliknya, bulan depannya lagi saya banyak emosi, negatif, marah, segala macam energi saya turun. Saya baca ayat sama, kayaknya dulu ngertinya gue lebih dalam dari ini deh. Kenapa sekarang turun gitu? Bisa naik turun begitu. Karena kitab Al-Quran itu disusun, atau petunjuk itu disusun berdasarkan hukum energi gitu. Maka kita di surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 19 atau berapa itu? Diminta Allah untuk membuat surat yang sama, semacam Al-Quran. Bisa apa enggak? Kamu nggak bisa, karena bukan masalah nulisnya, tapi masalah energinya itu. Quran itu disusun berdasarkan energi, petunjuk Allah itu berdasarkan energi gitu. Makanya perbesarlah energi gitu, dengan cara tadi memaafkan, mohon ampun, meditasi, malam-malam bangun pagi,
lalu kemudian berbuat baik, itu semua memperbesar energi. Dan kita harus tahu yang memperkecil energi, marah, sombong, eh, dan pikiran negatif itu memperkecil energi. Jadi tadi tabur tuai dan energi. Jadi kalau mau dapat petunjuk ya energi diperbesar. Nah sebenarnya energi ini bisa diukur, tapi nggak semua orang bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti bisa mengukur energi, ketahuan nih kalau saya energinya segini. Semua itu exact kayak fisika gitu loh. Jadi orang ini energinya gede banget ya gitu. Kalau orang energinya gede banget, segede-gedenya, dia ngomong apapun kejadian gitu. Kira-kira udah kejadian itu energinya berarti gede karena energi yang terkonversi dari hukum non fisik ke fisik itu jadi gede, kira-kira gitu. Lalu ada lagi misalnya hukum frekuensi gitu ya, dijelaskan dari hukum frekuensi. Nah, gimana mau dapat petunjuk kalau frekuensi kita di AM, petunjuk Allah di FM gitu, menyambung gitu. Apalagi kemarin kita bahas juga di Tiga Fakir, kalau radionya di FM, radionya aja nggak pernah dinyalain gitu. Radionya udah lama mati ya. Mati. Lalu udah lama mati karena listriknya nggak pernah dibayar gitu. Ya kan, itu kan hukum yang lain lagi gitu. Jadi artinya nggak pernah bayar listrik, mau berhubungan dengan Allah ya nggak bisa gitu. Karena semua ini kan ada energi itu kan perlu kompen. Nanti ada lagi yang berikutnya. Nggak ada yang gratis gitu loh. Petunjuk Allah itu nggak gratis loh. Itu didapat dengan usaha. Ya kalau kita mau diam-diam aja, nggak pernah belajar, nggak pernah niat, nggak pernah apa, pengen dapat ya nggak bisa, nggak pernah berbuat baik gitu loh. Jadi memang semuanya pemberian, tapi hukumnya sebab akibat gitu. Oke. Karena kita melakukan sesuatu, ya kalau nggak pernah belajar, pengen belajar spiritual ya nggak akan dapat gitu kan, kira-kira gitu. Jadi ada orang yang harus bersungguh-sungguh dong, yang bersungguh-sungguh pasti dapatnya lebih banyak dari yang nggak bersungguh-sungguh. Itu kan maksudnya kan everything has a price gitu loh. Semua tuh ada harganya gitu kan. Tadi frekuensi ya. Jadi Allah kita ada di frekuensi AM, Allahnya di FM. Ya harus sama frekuensinya. Itu frekuensi kita ada di frekuensi rendah, Allah di frekuensi tinggi. Ya nggak akan nyambung gitu. Frekuensi rendah tuh frekuensi apa sih? Frekuensi kemarahan, kebencian, egois, iri, dengki, licik, serakah, sombong, segala macam itu frekuensi rendah. Frekuensi tinggi itu apa sih? Sabar, bersyukur, joy, peaceful, calm, happiness itu tinggi gitu. Nah, frekuensi Allah lebih dari itu. Jadi ada di frekuensi yang namanya nothingness itu kan, hening, di frekuensi keheningan, di frekuensi yang nggak ada suara, nggak ada kata-kata, di frekuensi silent. Kata Rumi kan, silence is the language of God. Jadi hening itu adalah bahasa Tuhan gitu. Baru kita bisa dengar itu. Nah kalau emang hidup kita sehari-hari itu penuh dengan kegiatan, kalau bilang bangun di malam hari gitu, jam 2, jam 3, paling bagus tuh jam 3 sampai jam 4 tuh bangun gitu. Supaya kita mendapatkan bisa fine tune di frekuensi itu dulu gitu. Di sepertiga malam kan gitu. Lalu mendengarkan suara diri sendiri atau suara Tuhan gitu kan. Nah jadi tahajud itu artinya membangkitkan kesadaran gitu. Jadi nah nanti kalau sudah bisa meditatif di situ, kita ada di frekuensi yang hening gitu, meskipun orang lain mau ribut mau apa, kita ada di situ terus, bisa setiap saat di situ. Tapi sebelumnya memang ada waktu-waktu khusus atau tempat-tempat khusus yang kita perlu latihan gitu ya, sampai kita bisa ada di frekuensi hening itu. Jadi udah ada 3 tuh tadi, tabur tuainya gimana, energinya gimana, frekuensinya itu ada di silent ya kan. Lalu kemudian hukum tarik menarik ya, atau disebut juga law of attraction. Jadi kalau kita itu hati kita bersih, maka kita itu akan menarik sesuatu yang bersih gitu. Kalau hati kita itu kotor, maka kita akan menarik sesuatu yang kotor. Jadi misalnya ada orang, kok tiap hari yang saya temuin orangnya orang nggak bener semua. Tiap hari ketemu orang nggak jelas, marah-marah, apa. Ya orang-orang yang kita temuin tiap hari itu refleksi diri kita sendiri kan gitu. Itu jangan nyalain orang gitu. Hari ini kok gue ketemu bos yang nyebelin,
pulang ketemu supir Grab yang nyebelin gitu, nanti di rumah orang nyebelin semua gitu. Nah, kenapa ya begitu? Ya karena kamu nyebelin gitu. Jangan salin orang gitu. Pokok pasangan saya begini ya karena kamu begitu gitu. Semua itu punya tarik menarik. Kenapa ya kamu mukamu, pikiranmu negatif terus? Terus dia kan bilang, kok kan hidup saya penuh dengan kesialan, nggak pernah ada kemujuran, karena ya ini aja dia ceritain semua kesialannya gitu. Jadi dengan ini maka pikiran dan wajahnya selalu negatif. Nah itu kebalikan sebenarnya, karena pikiran dan wajahnya negatif, dia mengattract kesialan itu masuk ke dalam kehidupannya gitu. Ya kan? Jadi kalau mau dapat sesuatu yang suci seperti petunjuk kan kayak Al-Quran kan hanya menyentuhnya pada hamba yang disucikan 56, 77, 79. Artinya kita harus ada di dalam kesejenisan itu gitu, memantaskan diri di dalam kesejenisan itu. Jadi apa ya, tiap malam mohon ampun setiap saat, proses membersihkan, perbaikan diri, apa yang kurang, besok lebih baik lagi, lalu memaafkan kesalahan orang lain, berbuat baik, terus kemudian sering sering kita introspeksi diri, pensucian jiwa lah, membaik dari waktu ke waktu, maka kita nggak perlu minta pun kita kan ditarik kepada sesuatu yang suci, yaitu petunjuk gitu. Jadi kita itu akan menarik sesuatu dan ditarik, jadi bukan cuma sekedar menarik secara aktif tapi juga pasif. Secara pasif itu kita ditarik gitu. Nanti dia ketemuin orang kayak, maaf ya, kayak Kang Abu gitu kan. Yang pahamnya tuh udah, oh ya misalnya udah lebih dalam lagi gitu kan. Nanti misalnya, oh karena ya, jadi kita ada di sini tuh sebenarnya ketarik dan ditarik loh. Iya. Tarik dan ketarik juga. Jadi kok ada kemungkinan tiba-tiba pengen ikutan pengajian ini jam segini, karena kita kan ditarik dan ketarik gitu. Kalau kita itu dipaksa ada di sini, lalu belum ada kesejenisan, nggak bakal connect juga gitu Kang Abu. Mau kita jelasin apa, kok aku nggak ngerti ya kamu ngomong apa gitu. Iya. Karena nggak sejenis. Iya benar. Iya. Jadi kayak misalnya 3 fakir tuh yang nonton 3.000-an, saya lihat 3.000-an lah gitu. Jadi nggak bisa jadi 100.000 gitu, nggak bisa. Ya karena sejenisnya sejenis itu gitu. Nanti kalau dia lebih dalam lagi, ya mungkin yang lain lagi, ada lagi gitu loh, misalnya gitu. Karena saya menyuruh supir saya kan, mau kamu tuh dengerin itu, aku bikin podcast, saya share semua, terus didengerin rame-rame di rumahnya dia, nggak ada yang ngerti gitu. Apa ngomong apa nggak ngerti Pak gitu. Ya memang karena nggak sejenis gitu loh. Jadi jangan dipaksa gitu loh. Nah sekarang kita mau sejenisnya di mana nih? Makanya tadi bersihkanlah batin ya, bersihkanlah jiwa, sucikan. Nah, lama-lama kan sejenis tuh. Kita kan menarik sesuatu yang di situ gitu loh. Nah, tadi juga ada hukum frekuensi juga kan. Frekuensi kita naik, yang sejenis ketarik. Frekuensi naik lagi, sejenis ketarik gitu. Jadi udah pasti hukumnya begitu aja, nggak bisa enggak gitu loh. Jadi jangan pernah memaksakan kesadaran kita kepada orang lain yang belum sejenis gitu. Kita juga nggak bisa dipaksa kok. Jadi di sini tuh benar-benar namanya juga sekolah, ada kelas-kelasnya kan. Jadi ada kelas-kelasnya. Jadi jangan pernah memaksa harus begini, nggak bisa gitu loh. Ada orang-orang yang nggak di frekuensi itu dan orang-orang yang belum sejenis dari situ. Nah, caranya gimana? Kasih tahu caranya. Nah, tadi kamu harus memastikan orang, berbuat baik, melakukan pertobatan dan sebagainya. Nanti juga kamu akan naik kok gitu, sejenis gitu. Oh, saya juga berusaha untuk selalu begitu supaya terus-menerus sampai ke hakikat, sampai suatu saat nanti ya, ketika saya ada di sini masih hidup atau sudah meninggal, itu roh saya ketarik oleh Tuhan gitu loh. Jadi roh saya ini udah ketariknya sama sumbernya gitu, ketarik dan ditarik gitu loh. Saya nggak mungkin menarik sumber itu masuk. Saya bisa menarik sumber itu masuk dengan cara berbuat baik, tetapi kembali ke Allah itu, ke Tuhan itu kan saya harus ditarik kan Kang Abu. Nggak bisa menarik diri kan. Kalau nanti suatu saat nanti nggak ada satu casing manusia pun atau nasib apa yang cocok dengan saya, yang cocok hanyalah kembali ke Allah, kan saya ketarik dengan sendirinya sebenarnya.
Kecuali saya misalnya ada tugas lain gitu ya, jadi meskipun masih hidup tapi diberi penugasan gitu, ya itu berarti ada khusus. Tapi kalau kan ketarik balik ke Tuhan itu kan prosesnya kan udah alami gitu. Jadi kita harus memantaskan diri aja sejenis dengan itu akan ditarik gitu, kira-kira gitu. Itu tadi hukum apa tadi? Tarik menarik. Ya. Nah, lalu hukum vibrasi. Vibrasi itu artinya segala sesuatu tuh vibrating. Nah, jadi vibrating itu artinya mengeluarkan gelombang gitu. Jadi kalau misalnya saya ini ngomong begini, itu ada vibrasinya gitu. Nah, jadi petunjuk itu juga lewat vibrasi. Lewat vibrasi, vibrasi itu menghasilkan frekuensi kan. Lalu vibrasi itu juga menghasilkan resonansi kalau di fisika kan. Jadi misalnya saya ngelihat Kang Abu berbuat baik, saya jadi bisa ikut loh berbuat baik. Beresonansi gitu. Nular gitu ya. Nular, semua tuh nular. Jadi kayak Darmutala kan kalau di teng gitu kan, itu kan akan resonansi suaranya kemana-mana kan. Nah, seberapa kita itu bisa bervibrasi gitu. Gitu. Jadi vibrasinya makin bagus, maka Allah akan memberikan petunjuk yang bagus gitu. Nah, tapi kalau nanti ada hubungannya juga dengan hukum aliran ya, mengalir ya. Bagaimana Allah mau memberikan kita petunjuk kalau ya kita nggak mengalirkan apa yang kita dapat gitu ke orang lain gitu. Kita ini kan jadi receiver dan transmitter kan. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat petunjuk 1, 2, 3, 4, 5, 10, lalu Bapak Ibu buat diri sendiri, itu nggak akan jalan lagi, stop gitu loh. Jadi kamu mau dapat petunjuk semua, aku mau dapat petunjuk nanti semua Allah kasih petunjuk semua untuk saya sendiri, ya nggak bisa gitu. Harus divibrasikan ke orang lain, dialirkan gitu. Dan hukum energi itu mengatakan bahwa energi itu mengalir dari atas ke bawah kayak air gitu loh. Bukan sebaliknya dari bawah ke atas. Jadi orang yang energinya besar harus mengalirkan pengetahuan, kesadaran, energi, pertolongan, bantuan, sedekah dan segala macam tuh kepada orang yang lebih kecil gitu. Mungkin itu relate dengan statement sampaikanlah walau satu ayat kali ya Mas Doni. Satu ayat, tapi ya kalau dikasihnya cuma satu ayat kan, kalau dikasihnya 1000 ayat masa sampai cuma satu ayat gitu. Ya itu minimal kali ya, the thresholdnya gitu, kalau satu aja sampein gitu kali ya. Makanya tergantung seberapa kita tuh bervibrasi juga, mengalirkan kesadaran gitu loh. Kalau memang itu sadar begitu ya, kalau kamu dapat kamu sampaikan, mau lewat apa kek, mau lewat hatinya itu nggak usah yang terus pakai toa kemana-mana gitu nyampein kan enggak, tapi kita ketemu orang ada pintu masuk kayak sampein. Lalu kayak saya sama Kang Abu nih misalnya nih, kan kita kan bukan lulusan iya nggak sih. Tidak secara formal gitu ya. Awalnya juga kan takut juga gitu kan. Tapi kan ya kita tahu, ya kalau saya nggak sampein ya ngalir ya gitu ya. Jadi yang sampein ke orang. Nanti lama-lama akan makin banyak vibrasi, frekuensi nyambung. Lama-lama kita makin bisa menjadi apa namanya istilahnya, aparatnya Tuhan lah, alat Tuhan gitu ya, untuk menyebarkan ajaran, melestarikan ajaran, lalu kemudian nanti macam-macam ya, tergantung yang ditugasin ini apa gitu, kira-kira gitu. Tapi itu harus disadarin dan di-share gitu loh ke orang-orang gitu. Nah, terus hukum pertukaran misalnya tadi ya, compensation. Jadi nggak ada sesuatu yang gratis. Harus ada effortnya, harus ada upayanya, harus ada kesungguhan, harus ada belajar, harus bangun malam jam 3, jam 2, setengah 3, itu kan biaya juga ya, cost gitu. Lalu kemudian harus sedekah, menolong orang dan sebagainya. Di ini kan kita semua energi itu harus ditukar gitu loh Kang Abu. Nggak mungkin misalnya Kang Abu mau beli apa ya, di supermarket nggak bayar gitu loh. Kan dipukulin sapam jadinya pulang. Nggak ada, semua tuh harus ada pertukarannya gitu, pertukarannya. Jadi semua tuh ada harganya gitu. Dan yang pasti apa yang kita beri dengan apa yang kita dapat itu jauh lebih besar dari apa yang kita dapat gitu. Jadi jangan takut deh untuk memberi orang gitu, takut miskin, takut susah, takut apa.
pasti balasan itu pasti akan lebih gede gitu. Berarti kalau ngomongin janji Allah tuh sebetulnya kan konteksnya balik lagi ke hukum yang pasti berlaku ini gitu ya Mas Sony ya. Ya. Jadi maksudnya gini, ketika orang ragu-ragu mau ngasih nanti saya kekurangan dong. Ketika orang ya balik lagi ya dengan berpikiran sempit bahwa lupa bahwa itu adalah hukum yang pasti berlaku. Jadi maksudnya once kita menyadari ini sebuah hukum yang nggak mungkin nggak berlaku, ya keyakinan ada di situ gitu. Kali gitu ya Mas ya. Betul. Jadi hukumnya pasti berlaku, mau nggak percaya Tuhan, mau percaya mau agamanya apapun, mau siapapun dia, hukum itu pasti berlaku, dan Allah itu nggak ngurus kita masing-masing gitu loh. Maksudnya gitu ya. Jadi wah Kang Abu ini meskipun nggak suka sedekah, tapi kita analisa coba, misalnya nggak suka memberi, tapi kayaknya dia pantas deh untuk kita kecualikan, nggak ada yang gitu. Semua itu pakai hukum, makanya Allah maha adil kan. Jadi ada hukumnya, ada ukurannya gitu, ada kalkulasinya, ada matematikanya gitu, ada caranya gitu. Makanya di surat 4 ayat 166 atau di surat 11 ayat 14 tuh semua tuh diturunin pakai ilmu Allah gitu. Tapi nggak diurus satu-satu karena ada hukum. Ya hukumnya aja yang berjalan gitu loh. Nah yang kita harus tahu tuh hukumnya. Jadi kalau misalnya hukumnya udah kita jalanin pasti dapat. Gak mungkin tuh kayak ini orang udah ngejalanin hukum Allah tapi kayaknya dia kulitnya negro deh gitu. Kalau tak kasih gimana gitu, nggak mungkin gitu loh. Atau misalnya kayaknya aku nggak suka sama Allah, ada preferensi gitu. Semua kan makhluk dia yang spesial Kang Abu, jadi nggak dibeda-bedain gitu loh. Kayaknya dia, tapi dia cara sembayangnya nggak kayak gini gitu, misalnya gitu. Nggak usah kita kasih yuk gitu, nggak gitu kan. Mau cara sembahyang kayak apa juga kalau dijalanin hukumnya ya dia akan dapat gitu. Kecuali dia dalam menjalankan itu misalnya ada sombongnya, ada riaknya, ada apanya, itu kan juga bagian dari hukum. Jalanin sesuatu harus ikhlas misalnya kan. Nah ini menariknya gini hukumnya nih ya, misalnya ada orang membunuh orang lain karena perampok gitu Kang Abu. Sama orang membunuh orang lain karena terpaksa gitu. Misalnya di medan perang atau terpaksa, itu sama-sama bunuh tapi karmanya beda gitu Kang Abu. Kualitasnya beda ya? Ya, saya mencuri karena pengen tambah kaya, korupsi gitu. Ada lagi seorang ibu mencuri singkong di halaman rumah tetangganya karena tetangganya lebih kaya nggak pernah dikasih, dia karena anaknya kelaparan di rumah gitu. Teman-teman nyuri kan. Tapi hukum alamnya beda nyatetnya gitu. Kayak Robin Hood lah gitu ya. Itu mungkin nggak ada implikasinya. Karena sebenarnya dia mencuri, sebenarnya kesalahannya ada di orang kayanya gitu misalnya. Kenapa nggak dia diberi? Atau saya nih memberi uang sedekah setiap bulan misalnya 100.000 gitu. Orang miskin atau orang lebih kaya daripada saya atau lebih miskin ngasih 100.000 gitu. 100.000-nya sama kan? Tapi hukumnya beda gitu. Jadi semua tergantung niat, tergantung sikap hati gitu-gitu. Itu bagian dari hukum tuh. Makanya di surat 2 ayat 262 tuh, jangan memberi tapi kamu menyakiti perasaan yang menerima. Jadi itu pahalanya jadi nggak ada, balasannya nggak ada misalnya gitu. Nah jadi bagian dari hukum juga. Jadi bukan cuma secara materi tapi dihitung lagi sikapnya, niatnya, macam-macam gitu. Jadi itu semua ada ukuran-ukurannya, bisa diukur sebenarnya. Orang memberi karena dalam rangka pilkada sama orang membeli karena ikhlas, tuh orang yang naik haji karena dia mau naik haji, sama orang yang merelakan uang hajinya dipakai untuk nolongin tetangganya yang kelaparan gitu, ukurannya gitu. Mana yang lebih gede itu poinnya. Kalau di dalam game tuh poinnya itu beda-beda. Tapi Mas tadi jadi kepikiran tentang ngasih ya. Ini juga kan ngomong bahwa gini, kalau kamu memberikan sesuatu, hikmah itu sesuai dengan apa yang kamu berikan gitu ya. Konteksnya lebih orang yang mendapatkan hikmah adalah orang yang berbuat baik. Nah ternyata kalau dia niat berbuat baik, pengen dapat petunjuk juga kan masih ada in return gitu Mas. Gimana tuh Mas? Ya gitu, ya betul. Jadi orang yang memberi tapi udah gini deh. Kalau kita makan kan nggak usah mikirin kenyang ya. Kita makan aja. Sampai kita udah lupa deh apa yang kita udah berbuat baik apa, udah lupa gitu. Udah lupain aja lah gitu. Pasti kan dapat balasan gitu, nggak usah ditunggu-tunggu, malah jadi atau diharap-harap gitu kan. Kan hukum Allah pasti berjalan ya.
gitu. Jadi udah berbuat baik aja, kita udah tahu kok hukumnya gitu. Kalau nggak di hidup sekarang, hidup nanti kita pasti dibalas gitu loh. Gitu kan, hidup nggak cuma sekali ya. Oh ya, tadi juga ada hukum kan diulang-ulang, repetisi. Repetisi ya. Hukum repetisi itu kalau belum lulus sekarang diulang lagi, atau mendapatkan kejadian yang sama belum mengambil hikmahnya, ini akan diulang lagi pelajaran yang sama gitu. Nah, hukum repetisi itu juga mengatakan bahwa kalau di hidup lalu kamu misalnya sudah di level yang hampir dapat gitu, ya remedial gitu. Itu nanti di hidup sekarang tinggal nambahin aja gitu, nggak usah ngulang. Semua orang tuh hidupnya nggak ngulang dari awal kan Abi. Pas lahir tuh nggak ngulang dari awal, lahir dengan kesadaran yang didapat sebelumnya gitu. Makanya ini kurikulumnya kan nggak selesai dengan cuma beberapa puluh tahun hidup, tapi berkali-kali gitu. Nah itu artinya ya udah kita jalannya terus, nggak usah mikir di hidup ini aku kembali ke Tuhan ya, hidup lagi nggak ya nanti. Ya kalau hidup lagi nanti kan ya ngulang dari situ gitu, mulai dari situ gitu kira-kira gitu. Itu tadi repetisi misalnya. Terus kemudian tarik menarik udah, pertukaran udah, hukum ukuran gitu misalnya, hukum ukuran atau disebut kodo dan kodar. Kita lakukan pembersihan diri aja, pembersihan diri, mengundang energi Allah masuk, kesejenisan kita itu mengundang frekuensi yang sama masuk ya. Lama-lama kan energi kita makin besar, makin besarnya tuh nggak linear, artinya dari 2 ke 4 ke 6 ke 8 10, tapi bisa parabolik gitu, bisa naik itu parabolik gitu. Jadi meningkatnya luar biasa karena energi Allah yang kita undang masuk ke dalam. Nah, tapi kan ada ukuran. Jadi ukuran itu artinya kodo dan kodar. Makanya ada malam namanya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana pulsanya cukup gitu. Jadi artinya di malam itu energi kita cukup di level itu, frekuensinya pas, tabur tuanya pas, vibrasinya bagus, tarik menariknya jalan gitu, pertukarannya udah dilakukan, alirannya bagus. Di titik itu pasti kita dapat Lailatul Qadar gitu. Itu, dan kan disebut malaikat turun gitu kan, ribuan malaikat turun itu kan karena tarik menarik gitu. Jadi energi Allah itu yang langsung itu akan turun gitu, karena kita menarik dan ditarik oleh kesejenisan yang ada di level itu kira-kira gitu. Nah, jadi begitu kita udah punya ukuran yang cukup, pasti kita dapat gitu. Nah kalau belum berarti pulsanya belum cukup, tambahin terus gitu. Jadi pulsa itu kebaikan itu tadi ya Mas ya? Ya, kebaikan, ampun, memaafkan, kemudian kesungguhan, meditasi, tidak berpikir positif, tidak melakukan hal negatif, tidak berpikir negatif, mempunyai emosi yang negatif, lalu membantu orang lain, hidup itu bermanfaat dan sebagainya gitu. Intinya itu adalah kesejenisan dengan Tuhan gitu. Tuhan itu kalau memberi gimana sih misalnya gitu ya, dia lihat-lihat nggak sih agama ini apa, agama orang ini apa, kan enggak kan ya. Kalau kita masih memberinya ngeliat-liat gitu, berarti kan belum sejenis. Ya termasuk kalau kita ngomongin tentang puasa nggak makan nggak minum, juga salah satu sifatnya Tuhan, sejenisnya Tuhan juga nggak makan nggak minum dalam tanda petik gitu ya Mas Soni, itu juga part of kali ya. Jadi kesejenisan Allah kan memberi semua, kita bermanfaat buat banyak orang nggak gitu-gitu loh. Jadi Allah maha kasih sayang. Apakah sifat kasih sayang kita udah sejenis dengan Tuhan gitu, misalnya gitu. Jadi dengan begitu kita tahu, kita udah mulai, ya ini berarti energi udah makin besar nih gitu. Nah lama-lama kalaupun mati, hidup lagi, nggak ada satu casing pun yang cocok buat kita kecuali ketarik ke Tuhan, ya udah balik kan. Karena sejenis gitu. Nah ciri orang yang udah dapat petunjuk berarti udah mulai sejenis tuh, karena Allah itu maha berkata-kata, maha memberi petunjuk kan gitu. Petunjuknya udah turun, berarti itu udah mulai ada kesejenisan gitu. Makanya kesadaran spiritual itu adalah salah satu tolak ukur dari kesejenisan itu kira-kira gitu. Nah ya, caranya itu nggak bisa ada yang instan, Abu. Ya. Orang mie instan aja bikinnya nggak instan gitu. Iya, nah ada instan. Jadi kalau orang bilang, loh kok kamu bisa sih? Loh karena di hidup sebelumnya kamu lihat dulu
perjuangannya dia untuk menjalanin semua hukum ini sampai di titik ini kan ada ininya gitu, prosesnya gitu. Jadi nggak bisa yang aku mau dapat petunjuk supaya besok bisa, ya lihat dulu energinya, di mapping dulu, kalau masih segini belum bisa dong gitu. Ya kan kasihan orang yang energinya udah tinggi dong, kalau orang ini orang energinya belum, tahu dapat yang sama, kan nggak adil namanya, betul nggak? Gitu loh, kira-kira begitu. Jadi semua itu berproses. Oke. 20 hukum ini kalau nanti mau didengerin di 3 fakir, saya sebenarnya pengen mendiskusikan lebih dalam lagi, karena kan itu durasinya sangat pendek, jadi cuma pembukaan aja. Nah, sebenarnya semua tuh bisa di mapping gitu. Pakai kayak cara kita tadi nih, misalnya pertanyaan gimana sih cara dapat petunjuk, nah gitu caranya tuh semua dilakuin. Gini Mas, ini kan pertanyaannya mungkin banyak dari awam ya, dalam tanda petik ya, kita bicara awam tuh artinya let's say ya dari nggak tahu lah gitu. Kalau kita berbicara dalam konteks dari awam, first step katakanlah gitu ya, kalau kita benar-benar mau mencari petunjuk, starting pointnya sebenarnya dari mana sih Mas Soni? Dari niat. Kalau kondisi itu dari kebingungan kan, kita pernah bahas juga kan di situ. Ya. Jadi kebingungan itu adalah awal dari sebuah petunjuk. Artinya mempertanyakan dari hidup kita ini yang rutinitas tuh dipertanyakan, ini sebenarnya arahnya mau kemana, lalu sebenarnya apa sih gitu. Bingung tuh awal dari petunjuk kan, maka wawajah ada kadolan fahada. Dari kebingungan itulah muncul fahada atau petunjuk gitu. Jadi tapi bingung yang kita udah pernah bahas, bukan bingung susah bayar tagihan ojol gitu. pinjol. Tapi bingung yang pengen mendapatkan hakikat petunjuk ya. Lalu kedua, niat ya. Niat, setelah itu niatnya untuk mendapat itu petunjuk, dan begitu niat itu sudah dicanangkan dalam frekuensi yang tepat gitu ya, bukan ya artinya kita malam-malam bangun, kita niat, minta betul gitu. Sebenarnya kan itu udah mulai menanam benih gitu. Pasti akan menuai gitu. Apalagi seluruh emosi, pikiran diarahkan kepada niat itu kan akan jadi manifestasi gitu kan. Kalau hukum konversi itu ada salah satu hukum tadi belum saya bahas, konversi ya. Konversi itu adalah suatu yang non fisik itu bisa berubah jadi fisik kalau ada proses manifestasi gitu. Jadi niat itu ada di frekuensi yang benar, arahnya benar, tabur tuanya benar, energinya benar, vibrasi bagus, tarik menarik bagus, dilakukan lewat sama niat itu, niatnya bagus. Kayak niat itu udah kayak 50% dari dari kerjaan gitu loh, itu di niat itu. Kayak tadi saya bilang, everything is depend on the intention gitu. Orang membunuh aja bisa karmanya nggak ada kalau memang dia terpaksa kan, gitu loh. Jadi orang melakukan perbuatan baik segunung bisa nggak ada juga karma baiknya karena niatnya nggak benar gitu loh. Jadi niat itu penting sih. Oke. Ini ada pertanyaan menarik Mas Soni, dan mungkin lebih ke testimoni kali ya. Konteksnya ini direct message, jadi nggak saya sebutin nickname-nya. Gimana kita bisa tahu atau sadar bahwa kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tadi yang disebutin gitu? Gimana? Apakah ada cirinya atau mungkin ya bisa diceritain makna atau apa ya? Indikator kali ya, kalau sekarang bahasanya kali ya, indikator parameter dapat gitu loh Mas Soni. Gimana tuh? Kalau kata lagunya Bimbo katanya itu burung-burung pada diam gitu ya. Semuanya santai, angin enak gitu. Itu ada benernya sih, jadi malam kita nyambut gitu ya. Tapi sebenarnya turning point-nya ada di dalam diri kita sendiri, dan kita tuh merasakan satu turning point atau titik kulminasi atau apapun gitu ya, bahwa di titik ini nih saya mendapatkan satu, nah ciri-ciri emosi ini tuh bahagia yang luar biasa, nggak pernah dirasakan sebelumnya gitu. Kalau ciri-ciri emosinya begitu. Jadi karena gini, karena frekuensi Tuhan itu ada di atas frekuensi bahagia gitu Bu. Jadi love, joy, peaceful, calm, joyful gitu ya, itu di atas itu. Jadi kita udah ngerasain frekuensi itu dulu, di atas itu baru kita dapat tunjuk gitu ya. Jadi harus di level nothingness, tapi nothingness itu bukan rasa emptiness ya, lain ya. Nothingness and emptiness itu two different thing gitu. Emptiness kan rasa kosong. Nothingness itu rasa
kita yang kosong, tapi ada yang maha ada gitu loh. Beda ya. Jadi emptiness itu malah nggak dapat, tapi kalau nothingness berarti yang maha memenuhi segala sesuatu tuh ada di situ, kitanya nggak ada, kira-kira gitu kan. Nothingness, nah, itu kebahagiaan yang lebih dalam lagi. Nah itu ciri-ciri emosinya gitu, ciri-ciri kesadarannya ya kita bisa dikasih tunjuk, bisa apa namanya hidup lebih berubah, lebih mabrur dan sebagainya gitu, kesadarannya lebih meningkat itu. Nah itu bisa begitu. Nah yang tadi saya sampaikan itu ya, kadang-kadang kita itu energi kita sendiri itu nggak mencukupi, Kang Abu. Jadi Allah itu mengirimkan jumper gitu. Jumper itu namanya utusan ya, atau rasul ya. Ya. Jadi artinya kalau sampai kita nggak bisa dapat sendiri ya kita mendapatkannya lewat utusan-utusan Tuhan yang punya ciri-ciri khusus gitu ya, yang kita bisa ikutin, kita bisa kayak ngejumper diri kita untuk bisa terhubung dengan Tuhan melewati kesadaran orang ini misalnya. Jadi bisa juga lewat Qadar itu pengalaman karena kita lagi dengerin teachingnya orang lain gitu loh, Kang Abu. Kok dengan dengerin Kang Abu kok saya langsung awaken gitu. Wah ini maksudnya itu juga bisa gitu. Jadi kayak minjem kebahagiaan orang lain atau sikap orang lain, tapi kita ikutan dapat gitu. Itu bisa juga. Tapi by the way Mas, kayaknya saling menjamper ya kalau dirasa-rasa lagi Mas. Iya nggak sih Mas? Ya, tapi kan energi turun dari yang kayak air. Oke. Yang rendah, baliknya. Memang si orang yang energinya tinggi juga dapat manfaat. Tapi tetap aja turunnya dari yang tinggi ke rendah gitu. Nggak bisa orang rendah memberi energi yang tinggi, nggak bisa. Tapi bahwa dengan mengalir itu dari tinggi rendah, yang tinggi dapat lebih banyak lagi ya gitu. Oke. Gitu, jadi salingnya mungkin gitu ya. Salingnya artinya sistemnya bikin begitu, tapi bukan berarti yang ini yang ngasih yang ini gitu, enggak gitu. Oke. Kalau di Quran itu ada nanti surat berapa itu ya, Al-Baqarah awal-awal tuh juga gitu, air mengalir dari tinggi ke rendah gitu. Kalau kayak surga mengalir sungai-sungai di bawahnya, jadi ya karena di surga itu semua mengalir gitu. Gantung dulu di sungai bawah atau sungai atas gitu. Gitu. Jadi bisa gitu. Jadi ya kalau belum dapat dari kita dengerin aja. Nah, misalnya ada orang misalnya Kang Abu sampai ketemu si A gitu misalnya ya. Untuk bisa sampai ke dia itu berarti semua hukum Allah nih nggak ada yang kebetulan loh. Untuk semua hukum Allah ini udah memenuhi semua, ya sama Kang Abu ketemu A gitu. Nah dengan ketemu A itu karena energi dia gede dan sebagainya, frekuensinya bagus, kita jadi bisa ikut tervibrasi, resonansi itu. Maka itu disebut sekolah kan. Sekolah itu artinya ya kita cari ke orang lebih pintar untuk bisa lompat gitu kelas kalau bisa. Terus, nah dengan itu maka Allah akan mempertemukan lah dengan orang-orang yang seperti itu, insya Allah gitu. Ya tapi ingat sekolah tuh ingat upacara sih Mas Oni. Itu ya menarik ya. Upacara ya. Bukan upacara yang naikin kelas gitu ya, tapi bisa lulus ujian kan gitu ya Mas Oni. Nah itu dia kan saya suka bilang syariat itu kayak upacara bendera. Hakikat itu adalah belajar di kelas. Yang bikin naik kelas kan bukan rajin ikut upacaranya. Ya upacara harus, tapi yang bikin naik kelas itu adalah hakikatnya gitu loh. Nah jangan kita jadi murid yang sangat rajin upacara, enggak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis upacara terus gitu. Kagak pernah belajar di kelas. udah gitu di sekolah lain ikut upacara lagi. Benar sekolah lain ikutin juga. Oke Mas, thank you Mas. Oke, ini ada pertanyaan dari nickname Francisca Devi. Izin bertanya, jadi jika ingin pulang kepada Tuhan, maka kita harus berkesejenisan dengan Tuhan, yaitu bersih batin. Karena Tuhan Maha Suci. Nah, gimana tuh Mas pemaknaan bersih batin tuh gimana gitu, silakan. Sebenarnya nggak ada orang yang batinnya benar-benar bersih seperti sejenis dengan Tuhan tuh nggak ada ya. Jadi orang yang, tapi gini kan namanya energi ya. Ketika kita bisa mengundang, jadi gini, energi kita sendiri itu nggak bisa mendilit karma gitu loh, nggak bisa mendilit dosa, nggak bisa menghapus dosa. Butuh energi yang sangat besar untuk menghapus dosa kita gitu kan. Energi itu namanya Tuhan gitu kan.
Jadi hanya Allah yang bisa mengampuni dosa kalau bahasa Alkitabnya itu atau kitab sucinya itu. Tapi secara hukum sebenarnya kenapa Allah nggak bisa mengampuni dosa? Karena kotoran di dosa hanya bisa dihapus, dijilid dengan energi yang sangat besar gitu. Di undo istilahnya, di undo ya. Jadi energi yang sangat besar ini energi Tuhan yang harus diundang. Dengan mengundang energi Tuhan itu, maka dosa itu terhapus, kan jadi bersih batinnya gitu loh. Jadi bukan berarti hati batin bersih itu karena kita bersihin batin kita sendiri, enggak gitu loh. Tapi Tuhan yang membersihkan dengan cara mengundang energi Tuhan masuk ke dalam diri kita untuk mendilit, sehingga kita batinnya bersih, sehingga waktu nanti meninggal atau nanti bisa juga waktu hidup itu udah ketarik kembali ke Tuhan gitu loh. Jadi orang kembali ke Tuhan tuh nggak perlu nunggu meninggal, Kang Abu, sebenarnya di masa hidup pun bisa gitu loh. Kalau dia sudah batinnya sejenis dengan Tuhan, ketarik, dosa-dosanya udah bersih dan sebagainya. Energinya besar dan sebagainya. Nah, jadi bukan berarti orang itu bersih dari dosa, tetapi dosanya dibersihkan dengan energi yang terundang ke dalam dirinya. Oke, makasih. Ini ada direct message lagi, pertanyaannya menarik. Mas Sony, saya sudah puluhan tahun belajar Quran, bahasa Arab nggak ngerti, bahasa terjemahannya juga kadang-kadang nggak paham karena bahasanya terlalu tinggi buat pemikiranku dan aku nggak ngerti. Ini gimana ya sebaiknya, karena baca terjemahan nggak paham, bahasa Arab nggak ngerti, bagaimana Quran ini menjadi petunjuk buat saya gitu. Nah, ini menarik nih Mas Sony, gimana tuh? Itu tadi, kalau memang belum, berdoalah kepada Tuhan dengan niat yang benar, dengan intensi yang benar, maka kita akan dipertemukan dengan utusan Tuhan yang benar, yang ngejelasin gitu. Yang energinya jauh lebih besar. Yang energinya jauh lebih besar dan dia bisa menjelaskan yang kita belum tahu gitu. Tetapi untuk bisa bertemu dengan orang seperti ini juga ada frekuensi dan tarik menarik kan. Kita pun bertemu dengan dia, kalau dia jadi anak kita atau bapak kita atau sahabat kita pun, kalau kita belum sejenis dengan dia, kita nggak akan pernah bisa memahami gitu loh. Meskipun dia di depan mata kita gitu loh. Ada tuh kata teman saya yang kemana-mana bareng sama Nabi Muhammad nggak ngerti-ngerti juga. Namanya online. Tiap hari bareng ya, tiap hari ngikutin terus, tapi nggak paham-paham jadi onta ya. Iya, benar-benar. Di onta ya tiap hari bareng, mana-mana bareng, nggak ngerti-ngerti juga. Tapi ada juga dengan teknologi seperti sekarang kan, meskipun jauh bisa lewat YouTube, lewat apa, ya udah gitu loh. Nah kan dengan sebenarnya kan dia juga dapat kesadaran yang kalau frekuensinya sama, tabur tuanya bagus, tarik menariknya bagus, dia bisa dapat gitu. Makanya ini namanya school of life, satu sama lain saling mengajarkan. Bukan berarti yang energinya besar itu bisa sendirian gitu. Dia harus ngajarin orang energi di bawahnya, karena kita itu kan satu, Kang Abu ya. Kita tuh oneness itu artinya connected each other gitu. Kita tuh asalnya dari sesuatu yang satu gitu. Jadi jangan merasa bahwa saya mau masuk kembali Tuhan sendirian, nggak bisa. Harus ngajarin orang, ya kan. Dan jangan merasa lebih rendah kalau kita belajar sama orang lain yang lebih tinggi, karena itu satu sebenarnya. Misinya Allah kan mengembalikan semuanya, bukan cuma 1-2 orang gitu. Jangan juga yang rasa lebih tinggi, merasa gue lebih pintar daripada lu gitu. Kan satu. Oh yang lebih rendah ini tanggung jawab saya juga, saya dan dia itu satu gitu. Oke. Kan enak kalau kayak gitu. Iya, benar Mas. Nggak ada masalah kalau misalnya masih belum ngerti apa, tapi doa dan benar ya, lakuin hukum Taurat ini, kita akan dapat jumper dari orang-orang yang energinya lebih di atas gitu. Dan kita tuh satu loh gitu. Oke. Jadi aman gitu. Nggak ada kamu, nggak ada aku gitu. Kita tuh satu gitu. Jadi ya begitulah. Oke. Thank you Mas. Ini mungkin follow up dari pertanyaan tadi. Terus bagaimana cara berdoa yang baik dan benar Mas Sony katanya? Gimana Mas? Nah, tonton 3 Fakir episode berapa tuh Kang Abu? Berapa ya? 4 apa 6 5 ya? gitu. 5 apa 6 gitu. Iya karena Abu 2, iya karena ya itu di situ benar. Iya karena Abu 2 ya misalnya. Jadi doa itu ada 3 tingkat. Kalau saya bilang, Kang Abu juga jelasin mengenai uang damai juga jelasin gitu. Jadi boleh itu ditonton lagi. Tapi mungkin secara quick aja Mas, gimana gitu mungkin? Ya, doa itu ada 3 level. Level 1 kita nyuruh Tuhan.
minta doa Tuhan kabulkanlah ini, kabulkanlah itu, macam-macam, semua tuh keinginan kita semua gitu. Doanya kadang-kadang sesuatu yang kita hafal nggak ngerti bahasanya pula gitu kan. Jadi itu doanya ya gimana gitu kan. Namanya di 11 ayat 46 dibilang doa tapi kamu nggak ngerti apa hakikat. Itu level 1. Nah kebanyakan kita berdoa itu artinya permintaan itu artinya kita meminta aja terus sama Tuhan, tapi nggak pernah ngejalanin perintahnya gitu. Kan tadi udah jelas Allah nggak ngurusin kita satu-satu gitu. Jadi gimana mau dikabul kalau hukumnya nggak dijalanin gitu, kira-kira gitu. Nah itu jadi hukumnya jalan kan di surat 4226, 4060, surat 2186, dengan menjalankan segala perintah-perintahku. Jadi tahu hukumnya dan dijalanin gitu. Kamu berdoa terus, tapi kamu nggak pernah tabur tuai, gimana mau manen nggak pernah menanam gitu? Ya nggak mungkin lah. Makanya di surat 9 ayat 75 sampai 80, ada orang yang pelit nggak pernah sedekah ke orang lain. Di surat 9 ayat 80 dibilang kamu doain 70 kali pun nggak ada pengaruhnya gitu. Yang hukumnya nggak dijalanin gimana gitu kan. Gitu, nggak pernah memberi orang setiap hari di hartanya, hak orang miskin nggak pernah diberi, energinya kecil, tabur tuainya nggak pernah, frekuensinya rendah, marah-marah mulu gitu, pikirannya negatif, doanya banyak banget. Pengen dapat teman yang baik tapi tiap hari julid mulu sama orang gitu Mas. Iya benar Mas. Udah gitu kalau nggak dikabul dia makin kecewa lagi, makin parah kan sebenarnya. Benar. Nganggap Allah nggak mengabulkan lah, mengazab lah, Allah jahat lah gitu ya. Nah, suuzon sama Tuhan, surat 48 ayat 6. Makin parah gitu. Iya benar. Nah doa level 2 itu adalah doa orang yang sudah mulai menjalankan perintah-perintah di hukumnya itu. Jadi ya dia akan mendapatkan kemudahan, keberkahan. Lalu doa itu perbuatan Kang Abu ya. Jadi teman-teman doa itu bukan ucapan tapi perbuatan. Kalau ada dua orang murid, yang satu belajarnya rajin, yang satu nggak pernah belajar tapi doa terus gitu, ya yang berdoa adalah yang belajar gitu, karena itu perbuatannya gitu kan. Paling bagus dua-duanya gitu kan. Gitu. Nah jadi kalau udah mulai menjalankan hukum-hukum Tuhan, dia akan mulai mendapatkan doanya itu gitu, mohonannya apanya. Nah doa level ketiga itu orang udah nggak berdoa dalam arti meminta, tapi dia udah bersyukur aja sama Tuhan, bersyukur karena segala ucapannya itu terjadi gitu. Kalau udah segala ucapan terjadi ya dia malah lebih hati-hati dalam meminta dan mengucap gitu. Jadi surat 51 ayat 16 sampai 21. Jadi semua terjadi sesuai perkataanmu gitu. Jadi doanya ya ucapan kehendak Tuhan gitu. Nah ya itu energinya udah gede banget. Energi frekuensinya udah di frekuensi Tuhan. Energinya udah energi gede banget gitu. Jadi ya rezekinya tanpa hisap. Tapi dia juga nggak minta doa yang aneh-aneh gitu. Jadi ya kalau udah energi gede malah doanya ya udahlah kehendakmu terjadilah gitu aja udah gitu. Gitu. Jadi ya tingkatannya begitu. Oke, thank you. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Mas Soni, ini asik banget pertanyaannya gini. Mas, apakah ketika sudah menjalankan hukum-hukum dan mendapatkan petunjuk, apakah tidak perlu lagi atau mengurangi untuk khatam membaca kitab yang berbentuk buku? Karena kan petunjuknya sudah tidak pada tulisan, tetapi sudah diberikan kepada rasa. Bagaimana menurut pandangan Mas Soni? Nah, ini menarik Mas, silakan. Iya, jadi buku kitab itu kan juga disusun dengan energi. Ketika energinya kecil, dia akan dapat petunjuk yang kecil. Tapi ketika dia energinya udah besar dapat petunjuk, dia baca satu ayat itu pemaknaannya jadi dalam banget gitu. Jadi tetap baca nggak ya? Baca dong, rasa, tapi dengan energi yang besar dia akan dapat pemaknaan yang lebih dalam. Gitu. Dan kadang-kadang udah bukan tertulis lagi gitu. Jadi yang tertulis itu apa maknanya nanti bukan yang itu, tapi lebih dalam lagi yang kemana-mana gitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau di surat 3 ayat 79, 78 sampai 80 kan
orang yang Rabbani itu yang selalu mempelajari kitab dan mengajarkannya gitu kan. Jadi artinya ya terus menerus, tapi di situ kan ada kitab di hati yang nggak tertulis dan kitab yang tertulis gitu. Dan kalau kita harus bikin satu gini, kalau kamu udah sampai di gunung, kamu mau turun lagi kan harus membuat jalur kepada orang-orang yang mau naik gitu kan. Jalur itu kan dibentuk berdasarkan kesadaran orang yang mau naik, bukan kesadaran yang orang udah di atas gitu kan. Jadi artinya energi memang turun dari atas ke bawah, tetapi pemahaman itu harus dari bawah ke atas kan gitu. Nah, pemahaman yang dari bawah ke atas kan harus pakai tadi dalil-dalil, kadang-kadang pakai ayat-ayat gitu kan. Kadang-kadang saya juga lucu juga sih kayak gitu. Jadi kalau disebutin misalnya apa gitu, coba sebentar, ayatnya mana mas gitu. Kalau nggak ada ayatnya, ya berarti nggak sahih gitu kan. Nah, pertanyaannya, kamu itu percaya Tuhan harus pakai kondisi ada ayatnya atau enggak gitu kan? Gitu. Ya kan, kalau nggak ada ayatnya kamu nggak percaya. Berarti kamu tuh berimannya kepada siapa? Karena kamu percayanya harus pakai alasan gitu loh. Oke. Kepada Tuhan itu kadang-kadang nggak cukup ya percaya, tapi harus yakin kan. Bedanya yakin sama percaya, kalau yakin itu nggak pakai alasan. Kalau percaya perlu alasan gitu. Nah, kita itu kan kadang-kadang Tuhan percaya tapi nggak yakin gitu. Nah, tapi kan kalau kita mesti ngajakin orang banyak, kan banyak orang yang belum yakin, baru percaya. Harus ada alasan ayatnya. Jadi perlu membaca kitab suci terus, karena itu juga cara untuk mengajak orang gitu kan. Tapi dengan cara Allah, sehingga yang dibacain itu nggak akan lupa gitu kan. 87 ayat 6. Jadi baca sekali ayat kita nggak lupa gitu. Oke, Mas Sony. Terima kasih Mas Sony, terima kasih banyak. Jadi menarik ya, semua konteksnya ternyata ini ada hukumnya juga. Ya intinya belajar nggak pernah berhenti gitu ya, bahwa wah meluas gitu, dan semakin ya balik lagi ya, pengetahuan tuh kan melimitasi gitu ya. Ternyata semakin kita mengetahui, semakin ada limit, dan semakin sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi esensinya School of Life tadi, pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Jadi ya yuk kita belajar terus. Penutup Mas Sony, sedikit final statement untuk Quran tersirat, silakan. Ya tadi menanggapi pernyataan kamu yang terakhir itu, kesejenisan dengan Tuhan itu juga salah satunya kan adalah kesadaran kan, pengetahuan kan. Allah maha mengetahui, tapi kita mau kembali ke Tuhan nggak tahu apa-apa, yang nggak mungkin dong. Harus kesadarannya di level kesejenisan itu kan. Ya. Jadi katanya udah menamatkan pelajaran hidup ini, kalau ditanya orang bisa jawab gini gitu itu salah satu ciri kesejenisan, bukan cuma hati bersih doang gitu misalnya kan, tapi dia punya kesadaran spiritual yang bagus gitu. Nah, tadi kesimpulannya itu tadi, Tuhan nggak ngurusin kita satu-satu, dia mengurus kita dengan hukum. Hidup itu adalah permainan quote-unquote yang ada rule of the game-nya gitu. Jadi yang kita harus tahu tuh rule of the game-nya gimana gitu. Kalau udah tahu rule of the game, ya kita bisa on top of the game gitu, kira-kira gitu, dan bisa sesuai dengan game itu tujuannya apa gitu, kira-kira gitu. Jadi semua pertanyaan bisa dijawab, hidup tuh lebih tenang. Artinya kan kalau energi gue memang masih di sini, tapi kan tiap hari diakumulasi terus, ya paling pasti akan sampai gitu. Lebih tenang kan kalau kayak gitu, dibanding orang yang main game tapi nggak tahu aturan, tabrak sana tabrak sini, kepentok sana kepentok sini gitu. Ya tapi itu pilihan sih, jadi mau pilih yang mana, kira-kira gitu aja. Terima kasih kan. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan untuk Mas Sony. Mas Sony, terima kasih banyak insight dari obrolan kita di siang hari ini, dan juga teman-teman yang menyaksikan jangan lupa nonton Tiga Fakir. Itu menarik gitu ya. Itu mimpi kita udah lama banget sama Mas Sony, yang akhirnya setelah berapa tahun tuh akhirnya jadi terlaksana gitu. Jadi mudah-mudahan juga selalu bisa bermanfaat untuk menemani pembelajaran bersama. Terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini teman-teman, Ibu dan Bapak. Semoga ada manfaatnya, dan bukan hanya sebagai knowledge sekali lagi, tapi mari kita deep dive untuk masuk ke dalam kesadaran, dan outputnya tentu saja akhlak dan perilaku kita. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.